Di sektor Pokrovsk, wilayah Donetsk, situasi di garis depan Rusia semakin menunjukkan tanda-tanda kekacauan internal. Laporan terbaru dari jaringan gerilya Atesh mengungkapkan bahwa insiden tembakan kawan antar unit Rusia meningkat drastis selama beberapa minggu terakhir. Fenomena yang dulunya dianggap sebagai kesalahan sesaat, kini berubah menjadi pola yang berulang, terjadi baik di siang hari maupun saat operasi malam. Menurut para agen Atesh yang bekerja menyusup ke dalam unit-unit Rusia, kesalahan identifikasi oleh operator drone Rusia menjadi penyebab utama. Banyak operator UAV yang gagal mengenali pasukan sendiri ketika mereka bergerak di medan tempur yang berubah cepat. Minimnya tanda pengenal, komunikasi yang buruk antar unit, serta tekanan operasi yang tinggi membuat pasukan serbu Rusia kerap disergap oleh drone yang mereka yakini berasal dari unit kawan. Para prajurit yang berada di garis depan menggambarkan suasana yang semakin tidak terkendali. Pasukan serbu yang biasanya bergerak dengan taktik agresif, mengandalkan manuver cepat dan penetrasi pada titik-titik lemah Ukraina, kini justru menjadi target rentan akibat kekacauan koordinasi. Dalam kondisi visibilitas rendah, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan industri di sekitar Pokrovsk Mirnograd, kekeliruan penilaian oleh operator UAV sering berujung pada serangan mematikan terhadap pasukan Rusia sendiri. Sumber Atesh menyebutkan bahwa masalah ini diperparah oleh keputusan mendadak komando Rusia yang menetapkan target ambisius untuk merebut Pokrovsk dan Mirnograd sebelum akhir bulan. Tekanan untuk mengejar tenggat waktu telah membuat struktur komando terburu-buru mengerahkan unit yang kurang siap. Banyak prajurit berpengalaman dilaporkan hilang, gugur atau tidak dapat menjalankan tugas karena luka, sehingga posisi mereka harus digantikan oleh personel baru dengan pelatihan minim dan kemampuan koordinasi yang lemah. Akibatnya, interaksi antar unit yang sebelumnya sudah rapuh, kini terperosok ke titik kritis. Pasukan artileri tidak selalu menerima konfirmasi posisi, operator drone bekerja tanpa kejelasan target, dan komandan lapangan menghadapi kesulitan dalam mengontrol mobilitas pasukan di lingkungan yang terus berubah. Dalam banyak kasus, pasukan infanteri Rusia tidak mengetahui apakah drone yang mereka lihat di udara adalah UAV musuh atau milik unit sendiri yang salah mengidentifikasi. Korban akibat tembakan kawan kini dikatakan sudah mencapai puluhan orang. Tidak hanya menimbulkan kerugian tempur, tetapi juga memicu ketegangan internal yang semakin meningkat di antara unit-unit Rusia. Baku tembak spontan antara pasukan serbu dan operator UAV dilaporkan mulai terjadi. Dipicu tuduhan saling mengkhianati, bahkan beberapa prajurit garis depan menuduh operator drone mereka sendiri bekerja untuk pihak Ukraina. Tuduhan yang memperburuk sentimen tidak percaya di dalam barisan. Laporan dari agen Atesh menyebutkan bahwa ketegangan ini secara nyata menghambat operasi Rusia menuju Pokrovsk. Serangan yang semula intens, kini berjalan lebih lambat dan tidak terkoordinasi. Upaya menebus pertahanan Ukraina di jalur menuju kota terhalang bukan hanya oleh perlawanan sengit dari pasukan Ukraina, tetapi juga oleh runtuhnya disiplin dan komunikasi internal di pihak Rusia. Dalam unit-unit tertentu, terutama sebagian elemen Brigade Senapan Motor Garda ke-39 yang terus dikerahkan dalam operasi penyerangan, kondisi moral dan logistik semakin memburuk. Pertempuran di wilayah yang berkali-kali berubah kendali membuat jalur evakuasi sulit dioperasikan. Banyak prajurit yang terluka atau tewas dilaporkan masih terletak di ruta utama karena unit evakuasi tidak dapat menembus garis tembak atau karena kendala koordinasi yang semakin parah. Rotasi pasukan yang biasanya dilakukan secara rutin kini tertunda atau tidak terjadi sama sekali. Persediaan amunisi dan logistik terlambat datang, memperburuk situasi pasukan yang sudah berada dalam tekanan. Setelah serangan presisi Ukraina terhadap beberapa posisi Rusia di pinggiran Pokrovsk, banyak tentara dinyatakan hilang. Sebagian diduga tewas dalam serangan itu, sementara lainnya diduga meninggalkan pos tanpa izin. Dugaan desersi pun mulai beredar di antara prajurit. Patut dicatat bahwa beberapa pos komando Rusia, titik konsentrasi peralatan dan lokasi unit UAV menjadi sasaran utama serangan artileri presisi Ukraina. Serangan-serangan tersebut tidak hanya merusak kemampuan operasional Rusia, tetapi juga memperparah ketidakpercayaan dalam kelompok. Banyak prajurit yang tidak mengetahui apakah hilangnya rekan mereka disebabkan serangan musuh atau kesalahan unit internal yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang salah pada waktu yang salah. Gerakan Atesh mengungkapkan bahwa mereka terus menerima pesan baru dari tentara Rusia yang menyatakan minat bergabung dengan jaringan mereka. Fenomena meningkatnya ketidakpuasan ini menunjukkan adanya retakan dalam struktur moral pasukan Rusia yang bertempur di wilayah Pokrovsk Mirnograd. Para pejuang yang merasa ditinggalkan oleh komando atau khawatir menjadi korban tembakan kawan tampaknya sudah mulai mencari jalan keluar melalui kolaborasi dengan gerilyawan. Meski tidak mengungkapkan rincian operasi mereka,
Atesh menyatakan bahwa mereka di sektor Pokrovsk telah memberikan hasil yang signifikan. Detailnya menurut pernyataan gerakan tersebut belum dapat dipublikasikan demi keamanan para agen dan operasional mereka. Sementara itu, kondisi di wilayah perkotaan Pokrovsk Mirnograd tetap sangat tegang. Pertempuran jarak dekat, perubahan garis kontak yang terjadi dari jam ke jam dan kerusakan berat pada infrastruktur membuat situasi semakin sulit bagi kedua belah pihak. Namun tekanan terbesar tampaknya kini justru datang dari dalam barisan Rusia sendiri yang berjuang menghadapi serangkaian masalah internal mulai dari kekurangan personel berpengalaman, buruknya koordinasi hingga runtuhnya kepercayaan antar satuan. Kondisi memburuk ini menggambarkan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana operasi Rusia di Donetsk mengalami pergeseran dinamika. Meski masih berupaya mempertahankan momentum menuju Pokrovsk, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hambatan internal bisa menjadi faktor penentu yang menahan operasi tersebut. Di tengah tekanan serangan presisi Ukraina dan kekacauan koordinasi internal, masa depan ofensif Rusia di sektor Pokrovsk tampaknya semakin tidak menentu.